Oke, kali ini saya pengen ngobrol mengenai ada transisi aktivitas sehari-hari yang waktu itu ketika awal saya kembali ke kampung itu langsung mengajar di salah satu sekolah SMP. Tapi saya rasa bahwa dengan hanya mengajar saja hidup saya seperti flat, nggak ada hal yang menarik lainnya. Saya ingin tahu tentang gambaran kehidupan masyarakat di lingkungan yang berbeda. Akhirnya saya mencoba untuk mendorong dan mendirikan satu organisasi sosial. Kebetulan pergerakannya itu di bidang kebudayaan. Nah, betapa sulitnya saya membawa langkah awal tentang organisasi ini. Kebetulan saya sebagai pendiri dan juga memimpin di organisasi itu. Ketika awal saya ingin banyak mengenalkan kepada semua orang, namun waktu itu kebetulan di kampung saya itu sedang gembor-gembornya industri pariwisata atau yang disebut dengan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Nah, ini menjadi kesempatan juga buat saya bisa mengenalkan organisasi ini. Kebetulan kebutuhan di Geopark juga itu sangat tinggi mengenai kebudayaan. Makanya saya ingat ketika ada tokoh-tokoh yang datang ke daerah sini, ke kampung saya itu, saya langsung kejar. Saya nggak peduli orangnya kenal atau enggak, dan di situ benar-benar merasa saya harus berkulit baja mungkin, karena tidak mengenal rasa malu, karena saking inginnya saya mengenalkan diri bahwa saya punya organisasi di pergerakan kebudayaan yang sama kebutuhannya di Geopark. Waktu itu juga pernah saya mendatangi seseorang yang menurut saya orang itu adalah orang yang berpengaruh. Makanya saya datangin, saya dapat informasi dari teman. Pokoknya saya nggak mau tahu, walaupun nggak kenal, saya tungguin orangnya itu. Ketika ada ruang kesempatan, saya langsung kejar orang itu dan mengenalkan diri. Dan di situ benar-benar saya tuh udah tidak punya rasa malu seolah-olah, karena saking ingin mengenalkan bahwa saya punya organisasi. Setelah itu, waktu itu pulang malam sampai ke rumah sekitar jam 9-an. Nah, jam 9 itu saya dapat telepon lagi dari teman bahwa ada seorang profesor yang datang ke Ciletuh katanya. Waktu itu saya langsung berangkat lagi. Waktu itu saya ingin agak gaya-gayaan, pakai kendaraan mobil punya orang tua, berangkat dengan rekan-rekan. Berangkatlah dengan mobil, ketemulah dengan orang yang saya maksud itu, dan saya menyampaikan tentang program saya, tujuan saya, segala macam, ingin dikenal lah. Mungkin saya pikir mereka mengira saya itu ngapain gitu, ngejar-ngejar orang yang nggak dikenal gitu, tapi nggak tahu saya waktu itu berpikir yang terpenting saya ingin menyampaikan bahwa saya punya organisasi. Pulang-pulang karena itu mobil orang tua, kami nggak mengontrol bahan bakar. Ketika pas ditanjakan, di perjalanan ditanjakan, ternyata mobil mati, dan kami mulai kebingungan. Sempat terpikir itu mobil mogok, dan ternyata bahan bakarnya yang habis. Waktu itu kita berupaya untuk mendorong kendaraan itu di tanjakan. Ya jelaslah udah gaya-gayaan, ketemu sama profesor, pakaian yang still, akhirnya pulang harus dorong mobil. Dan itu cerita-cerita yang menurut saya menyenangkan ketika menjadi kisah saat ini. Ya belepotan dengan keringat, tapi kami enjoy ketawa-ketawa sama teman-teman. Dan memang kami berpikir ini akan menjadi sejarah gitu.
ya alhamdulillah ini menjadi cerita untuk sekarang, itu menjadi cerita yang menarik buat bertukar pikiran dengan rekan-rekan yang lain. Ya bagaimana kami betul-betul berjuang keras ingin membawa nama organisasi ini dari nol di tengah organisasi-organisasi yang besar yang udah berkembang di daerah kami waktu itu. Kami bagaimana caranya bisa menyaingi perkembangan mereka gitu. Kami baru tumbuh, baru muncul, bahkan menyampaikan nama organisasi sendiri pun masih malu. Tapi seiringnya waktu berjalan, perjuangan itu baru mulai mendapatkan. Tapi alhamdulillah dengan seiringnya waktu, perjuangan terus kita tempuh, ya mulai muncullah hasil-hasil yang kita maksud, hasil-hasil yang kita tuju, mulai terwujud lah. Tapi ya perjuangan awal itu betul-betul saya merasa nggak punya harga diri rasanya. Oh ya, waktu itu juga saya sempat hari berikutnya lagi saya ingin masih penasaran ketemu dengan profesor yang sama. Saya datang lagi karena kebetulan profesor itu tinggal di salah satu rumah. Kebetulan saya juga udah kenal yang punya rumahnya itu. Saya datengin lagi dan di situ banyak tokoh juga, mereka sedang ngobrol konsultasi mungkin dengan beliau. Waktu itu saya merasa jadi orang kecil sekali gitu. Orang-orang lain itu duduk di kursi seperti setengah melingkar gitu, dan mereka betul-betul intim komunikasinya, sedangkan saya sendirian duduk di lantai sambil kadang-kadang ya saya celingak-celingu ikut ketawa gitu sambil nggak jelas, karena saya masih nggak jelas tujuannya kemana mereka obrolannya. Terus saya juga ingin menyampaikan pembahasan kemana lagi, karena yang saya rasa yang saya maksud itu udah sampai semua gitu. Ya disitulah saya merasa benar-benar mati kutu, seperti anak kecil yang tidak punya HP di tengah-tengah teman-temannya yang sedang bermain game, celingak-celinguk melihat orang-orang sedang asik. Saya sendiri justru malah merasa terasingkan. Ya luar biasa sih. Oke, itu cerita sedikit tentang bagaimana perjalanan awal saya meniti karir di organisasi. Oke, sampai berjumpa kembali.